Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Pas Ngopi, Pengadilan Agama Sarawangun, ngobrol podcast informatif. Ganti-ganti Pas Ngopi. Kali ini kita akan berbincang bersama seseorang yang begitu luar biasa. Beliau merupakan Komandan Satpam atau Security yang menaungi wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Beliau merupakan Komandan Security yang ada di PTA Jambi, Bapak Halilullah SHI. Assalamualaikum Bang Halil. Salam komando dulu Pak. Ya. Gimana kabarnya? Siap, alhamdulillah sehat. Kemudian perjalanan cukup panjang kemari. Biasa Tarolangun, polemiknya batubara Pak Ropel. Iya, batubara. Tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Boleh saya izin buka masker dulu? Silakan. Ya. Pak Halil dibuka biar enak maskernya. Komunikasinya kita kan. Iya. Kemarin kita sudah pernah bincang-bincang dengan Satpam yang ada di PA Sarawangun di podcast kita undang. Kali ini suatu kehormatan yang begitu luar biasa karena bisa hadir di tengah-tengah kita Komandan Satpam sewilayah PTA Jambi. Kalau ngomong-ngomong jenjang Satpam itu apa aja itu? Oh gitu. Bang Halil, ada tingkatan-tingkatannya. Saya lihat ada garda-garda apa namanya itu? Gimana itu? Baik, terima kasih Pak Ropel. Jadi suatu kehormatan saya juga bisa bincang-bincang bersama Pas Ngopi ya, istilahnya Pas Ngopi di Pengadilan Agama Sarawangun. Jadi kalau untuk jenjang Satpam itu ada 3 tingkatan Pak Ropel. Jadi tingkatan pertama itu yang disebut dengan Gada Pratama. Gada Pratama, jadi untuk lambangnya itu dia warna hitam, kemudian ada di luarnya warna putih. Kemudian yang kedua itu Gada Madya. Gada Madya ini sekelas supervisor. Kalau yang Gada Pratama tadi pelaksana, untuk pelaksana di lapangan. Kemudian Gada Madya itu untuk supervisor. Dia lambangnya ada warna kuningnya, hitam tapi di luarnya ada warna kuning. Selanjutnya yang tingkatan lebih tinggi lagi itu sekolahnya di Mabes nanti. Di Mabes. Di Mabes. Itu yang paling tinggi ya. Itu yang paling tinggi, itu yang disebut dengan Gada Utama. Gada Utama itu sekelas GM, General Manager. General Manager kalau dia seorang memegang sebuah outsourcing, dia harus wajib mengikuti jenjang pendidikan Gada Madya. Seperti itu. Kalau untuk jenjang pendidikan. Oh ya, itu ganti-ganti Pas Ngopi sudah kita dengar penjelasan langsung dari komandan. Tingkat-tingkatan security itu atau satpam itu ada tingkatannya. Ngomong-ngomong ini Pak Komandan. Siap. Kira-kira kita ingin mendalami ganti-ganti Pas Ngopi. Tupoksiran ya? Tupoksiran istilahnya. Tupoksiran istilahnya satpam itu apa itu? Informasinya yang kita bisa dapatkan. Jadi tupoksiran itu ganti-ganti ngopi ya. Tupoksiran itu singkatan dari tugas, fungsi pokok dan peran seorang satpam. Itu gimana? Jadi mengacu dari undang-undang. Jadi awal dari satpam ini Undang-Undang Nomor 24 tahun 7 Undang-Undang tahun 24 tahun 2007 Peraturan Kapolri. Siap. Itu mengarah kepada seluruh peraturan satpam Pam Swarkasa seluruh Indonesia. Jadi pada saat perubahan itu menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Jadi disahkan itu pada tanggal 5 Agustus tahun 2020. Saya ulangi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020. Yang terbaru nih Yang terbaru itu seluruh satpam Indonesia itu peraturannya semua berubah, mulai dari seragam, kemudian fungsinya. Jadi satpam itu bukan sekedar untuk penjaga malam lagi Pak Ropel. Bukan penjaga malam lagi. Karena satpam itu sekarang sudah menjadi sebuah profesi. Dia istilahnya ada pemuliaan profesi satpam. Benar. Jadi kalau untuk tugas satpam itu sudah saya sampaikan tadi, bukan hanya sekedar untuk jaga malam, tukang parkir, itu tidak lagi. Tapi dia juga mengikuti melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban di lingkungan kerja. Apa aja yang diamankan? Objek yang tidak bergerak, objek yang bergerak, itu yang harus diamankan. Objek yang tidak bergerak seperti kantor, kemudian alat-alat elektronik, apa aja, mulai dari pagar depan sampai pagar belakang itu punya hak kekuasaan dari
pengamanan satpam. dari Ya, pengamanan dari seorang satpam. Itu wilayah hukumnya. Di luar pagar itu bukan wilayah hukum satpam. jadi lagi. bisa dikatakan satpam itu polisi lokal di Ya, satker polisi itulah lokal. ya. Karena pengertian dari satpam itu adalah perpanjangan tangan dari pihak kepolisian. Tuh. Tidak mungkin rekan-rekan dari Polri untuk mengikuti melaksanakan pengamanan di lingkungan. Di semua gitu ya, nggak sanggup Nggak ya sanggup SDM-nya kan. Dia harus dibantu oleh satpam-satpam seluruh Indonesia. Jadi mulai dari pagar depan sampai pagar belakang itu adalah wilayah hukum dari satuan pengamanan di tempat kerja. Itu tugas pokok. Itu kanti-kanti pas ngopi sudah kita dengar. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan yang makin mendalam ini, kita ngopi dulu. Oh, siap. Karena kita acaranya pas ngopi. Silakan. Ya, mari Pak. Bang Holil, kita ini kopi khas Rorangun ini. Wah, ini ya Pak ya. Luar biasa. Bismillah. Kopi Bukit Tempurung nih. Memang mantap. Memang mantap. Terima kasih Pak Robert. Nah, kita lanjutkan kanti-kanti pas ngopi. Tadi kita sudah ngomongin tadi tupoksiran ya. Nah, kemudian tadi informasinya kanti-kanti pas ngopi kita baru saja melaksanakan latihan penyegaran, latgar istilahnya Pak ya, Ya, latgar yang insya Allah ke depan akan kita laksanakan secara rutin. Latgar ini insya Allah per tahun kita akan laksanakan. Kira-kira latgar ini gunanya itu untuk apa itu kira-kira Pak Halilullah? Kalau untuk latgar ini sebenarnya seharusnya dia per 1 tahun sekali. Per Dia 1 tahun periode, sekali. ya, per 1 tahun sekali. Karena daya tangkap seseorang itu beda-beda Pak Ropel. Jadi antara saya dengan Pak Ropel mungkin daya tangkapnya beda-beda, daya ingatnya beda-beda. Mungkin pada saat pendidikan, jadi rekan-rekan seluruh Satpam Pengelolaan Agama Sarolangun ini sudah melaksanakan pendidikan. Jadi pada saat mereka pendidikan mungkin daya tangkapnya beda-beda. Jadi itulah gunanya dari penyegaran. Kita mulai dari awali dari PBB, karena PBB ini adalah sikap pokok, sikap dasar seorang Satpam itu harus dari PBB. PBB-nya baik, maka sikap dan etikanya pun baik. Kemudian ada materi tadi, materi borgol. Saya sampaikan dari materi borgol seri 1, seri 2, seri 3. Oh, ada seri-serinya Ada juga serinya. Karena borgol seri 1 itu gunanya untuk borgol seri 1 itu gunanya untuk memborgol. Jadi bukan sekedar hiasan pinggang aja Pak Ropel. Oh gitu, kira cuma Ya, hiasan di pinggang bukan gitu. tongkat Supaya sebelah kelihatan kiri, gagah itu kan. borgol sebelah kanan, bukan. Jadi borgol tongkat itu bukan hanya sekedar untuk hiasan pinggang saja, tapi memang ada gunanya gitu. Borgol seri 1 itu digunakan untuk sebagai alat pemborgol. Jadi gerakannya nanti mungkin ada disampaikan. Kemudian borgol seri 2 itu borgol sebagai alat pemukul. Bisa alat pemukul Bisa, ya? bisa dia mukul arah pukulan kepala, kemudian leher kiri, leher kanan, tusukan, pukulan arah bawah. Kemudian borgol seri 3 itu jawaban dari borgol seri 1, seri 2. Jadi pada saat borgol seri 1 pukulan atas, jadi pada saat borgol seri 3 dia tangkisannya atas. Karena dia posisinya menangkis bagian atas, kiri, kanan, kemudian membuang arah tusukan dan tangkisan bawah. Gitu. Selanjutnya tadi ada materi tentang tongkat. Oh, tongkat. Tongkat itu siogianya itu sebenarnya ada 21 gerakan. Banyak sekali ya? Banyak 21 sekali gerakan. ya. Makanya pada saat pelaksanaan pendidikan mungkin rekan-rekan daya ingatnya mungkin beda-beda. Jadi makanya pada saat pendidikan ya materi itu harus kami genjot supaya rekan-rekan di lapangan nanti tidak bingung melaksanakan tongkat. Bukan hanya sekedar diputar-putar gitu aja Pak Ropel. Bukan Jadi ya dia ada bagian untuk memukul, menangkis. Oh, ada kemudian teknik-tekniknya, ada penggunaannya tekniknya, ya. Jadi kunci pada saat untuk kunci pokok untuk pelatihan untuk borgol tongkat, dia mulai dari pukulan, tangkisan, pukulan, kemudian tangkisan lagi. Ada 20 gerakan, 21 gerakan. Satu gerakan. Iya, itu yang harus kita ulang. Itulah gunanya dari Latihan. pelatihan penyegaran tadi. Untuk mengingat kembali materi apa sih yang yang rekan-rekan dapat pada saat melaksanakan pendidikan. Itu. Itulah kanti-kanti pas ngopi sudah kita dengar penjelasan yang begitu luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa Satpam atau security ini kan merupakan salah satu garda terdepan pelayanan di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Sarolangun, karena ketika para tamu baru datang itu kan di parkiran langsung disambut oleh Satpam, kemudian nanti ketika mau sidang diperiksa dan sebagainya. Tentu
peran satpam ini begitu luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkin harapan dari komandan nih, kita sudah akan sampai di ujung nih. Kira-kira harapan komandan satpam kepada satpam khususnya di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, kemudian harapan juga untuk satpam-satpam yang ada di Provinsi Jambi atau se-Indonesia, gimana kira-kira komandan? Dua yang saya harapkan. Satu sikap, yang kedua etika. Ini dua kunci pokok adalah seorang satpam. Sikapnya memang harus ada. Sikapnya seperti apa? Pimpinan datang, sikapnya harus membuka pintu. Dia harus hormat dulu pada pimpinan. Itu sikapnya. Etikanya seperti itu, Pak Robert. Ya. Kemudian tamu datang, dia enggak ada lagi namanya. Ya Pak, izin Pak, nunduk-nunduk enggak ada lagi. Dia harus sikap-sikap. Itu sikap. Sikap siap seperti apa ya? Sikap siap. Hormat, sikap hormat seperti apa? Itu sikap. Etikanya apa? Silakan mempersilakan pada para tamu atau para pihak yang datang, para pimpinan yang datang, itu etikanya. Tegas, humanis. Jadi tidak ada lagi yang namanya kita bisa ngelobi satpam, tidak ada lagi. Harapan saya itu dua ini aja, sikap dan etika. Kalau sikap etikanya baik, insya Allah garda terdepan khususnya Pengadilan Agama Sarolangun insya Allah baik. Apalagi sekarang saya dengar kabar ZI sekarang sudah WBK ya, Wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah. Wilayah dari bebas korupsi. Orang akan melihat begini Pak Ropel, celah mana yang bakal bisa dimasukin. Tentunya garda terdepan siapa satpam. Mungkin diawali dengan satpam dulu. Kalau sikap dia nggak ada, etika dia nggak ada, roboh kita. Seperti itu. Jadi harapan saya cuma dua kuncinya, sikap dan etika. Jadi sikapnya seperti apa? Sikapnya sikap siap seperti apa ya, sikap siap. Sikap hormatnya seperti apa, sikap hormat. Etikanya, pimpinan datang bukain pintu. Mau mendahului silakan, mohon izin. Bahasanya mohon izin. Nggak ada lagi Pak, misi Pak, nggak ada lagi. Jadi bahasanya mohon izin Pak. Seperti itu Pak, kira-kira. Begitu luar biasa harapan dari Bapak Komandan kita pada satpam-satpam. Semoga satpam-satpam yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, mungkin harapannya ke depan nanti akan ada latgar yang lebih besar lagi ya. Insya Allah nanti tahun 2022 mungkin PTA akan mengadakan ngumpul sama-sama seluruh satpam sewilayah PTA Jambi. Kita ngadakan latgar sama-sama lagi lah. Insya Allah nanti. Luar biasa. Terima kasih Pak Komandan. Siap. Salam komando. Sudah menghadiri bincang podcast kami di Pos Ngopi. Demikian ganti-ganti Pos Ngopi, bincang-bincang kita singkat tapi padat dan bermakna bersama Komandan Satpam sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Halilullah SHI. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mari Pak.